Begini Eda, kau tolonglah dulu aku Eda. Kau pinjamkan dulu aku duit 200.000. Mak Bonar ini kayak mana lagi? Dari mana uangku? Hasil kerja di ladang pun ini hanya cukupnya untuk makan. Lagi pula ku dengar, Eda pun kurang bagusnya untuk bayar hutang. Tidak dikasih pinjaman, malah dendam. Dia pikir saya ini bodoh. Padahal saya itu pernah progoki dia. Sedang menghitung duit banyak dimasukin ke tas merah. Barisan sakit hati berkumpul, niat jahat pun muncul. Kalian ya, Mak Bonar, Mak Togar. Kulaporkan nanti kau sama orang kampung. Ini jangan ada. Simak kisahnya sesaat lagi. Inilah Raja Pati. All weapons are holstered and snapped in. The line is clear. Adalah seorang wanita setengah baya bernama Portu Boru Tumanggor, 52 tahun usianya. Porta bukanlah wanita yang mudah menyerah. Sejak ia mengalami musibah, rumahnya ambruk karena lapuk dan tua. Ia tinggal dan bekerja mengurus ladang kopi dan cabai milik tetangganya. Selagi bekerja, ia selalu membawa uang serta perhiasannya yang disimpan dalam tas merah. Inilah hasil keringatnya yang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari upah yang diterimanya. Porta terus membangun asa hasil kerja kerasnya tidak akan sia-sia. Bila uang terkumpul cukup menanggung biaya, ia akan memperbaiki rumahnya. Sekarang Karejo lagi gitu. Emang sidang tulo sidang tulo. Sementara lain cerita yang dialami oleh Nur Halimah Boru Telaum Banua. Suaminya tak memberi nafkah, Nur Halimah menanggung derita. Apa kau Bonar? Mama pun pusing ini, bapak kau tak ada kasih duit. Mama makan. Malada derita Nur Halimah tak bisa berbuat apa-apa. Jika suami tak memberi nafkah, seringkali ia meminjam uang pada tetangga. Ya Tuhan, harus ku cari kemana lagi ya Tuhan? Kenapa kau berikan hidup seperti ini ya Tuhan? Harus ku kasih makan apa anakku hari ini? Ibarat setali 3 uang saja, nasib serupa juga dialami oleh sahabat Nur Halimah, Anaria Boru Sipayung namanya. Mama jangan nangis. Mama nggak nangis nak. Sudahlah, kau juga nggak usah sedih nak. Nanti mama cari pinjaman ya. Tahan dulu rasa laparmu nak. Nanti mama cari pinjaman. Anaria tak berdaya, ia hanyalah ibu rumah tangga biasa yang sepenuhnya bergantung pada penghasilan suaminya. Seperti Nur Halimah, Anaria juga mengandalkan pinjaman dari tetangga. Seperti peribahasa adat pasang berturung naik, nasib setiap orang senang atau susah selalu silih berganti.
Demi anaknya, Nur Halimah mengabaikan rasa malu serta cibiran tetangga. Kali kedua, Nur Halimah kembali mendatangi Porta dengan harapan bisa mendapat bantuan pinjaman dana. Horas Eda. Horas Mak Bonar. Ada apa Mak Bonar? Begini Eda, kau tolonglah dulu aku Eda. Kau pinjamkan dulu aku duit 200.000. Si Bapak Bona belum kerja. Cemananya Eda ini? Aku pun orang nggak punya. Kalaupun bapaknya si Bonar itu nggak kerja, Eda aja lah yang kerja di sini, petik cabe. Nanti ku bilang ya sama si toke itu. Kau nih Eda, malah kau ceramahin aku Eda. Pinjamlah dulu duit kau 200.000 Eda. Kalau enggak, 100.000 saja. Mak Bonar ini kayak mana lagi? Dari mana uangku? Hasil kerja di ladang pun ini hanya cukupnya untuk makan. Lagi pula ku dengar, Eda pun kurang bagusnya untuk bayar hutang. Siapa bilang gitu Eda? Tak ada begitu. Udahlah Eda, aku nggak bisa bantu. Minta maaf aku, kau cari aja nya orang lain itu. Kalimat ucapan Porta menyinggung hati Nur Halimah. Begitu tajam menusuk tanpa iba. Oleh karena senasib sepenanggungan, Anaria dan Nur Halimah sia sekata dalam menanggung beban. Ibarat sakit sama mengadu, luka sama mengeluh. Horas Eda, kenapa kau sedih sekali? Gimana kabar kau? Pusing aku Eda. Aku pinjam uang ke sana kemari Eda, selalu ditolak. Terakhir itu aku pinjam sama Boru Tumanggor. Kenapa kau pinjam sama dia? Aku pun pernah pinjam sama dia sudah 4 kali. Tapi tak dikasihnya, alasannya dia tak ada duit. Masa ya Eda? Iya, dia pikir saya ini bodoh. Padahal saya itu pernah pergoki dia. Sedang menghitung duit banyak, dimasukin ke tas merah. Idi, serius kamu Eda? Serius Eda. Eda. Horas. Aduh. Horas Mak Bonar. Apa kabar Eda? Lagi istirahat? Ya. Ada apa rupanya Mak Togar? Mau pinjam duit lagi? Iya Eda. Eda bisa bantu kan? 100.000 saja Eda. Eda pasti ada kan? Soalnya tadi saya lihat Eda sedang menghitung uang. Kayak gitu rupanya Mak Togar. Hah? Ngintip-ngintip rupanya. Enggak Eda, enggak. Kupikirnya aku orang kaya. Hah? Sudah 3 kali Eda ini pinjam uang ke aku. Sudah kutolak pun. Udahlah Eda, cari aja pinjam sama orang lain sana. Eda. Tega sekali Eda ini. Kalau aku tidak terpaksa pun tak maulah aku minta tolong sama Eda. Sedikit saja tak mau bantu. Keterlaluan. Sudahlah, ambil nih makan. Makan saja dulu kau. Ambil. Ayolah, jangan sedih terus. Terima kasih Eda. Kau pun orang susah Eda, tapi kau masih aja membantu saya Eda. Sudahlah Eda. Kita tuh sudah seperti saudara. Ya, sudah. Kau jangan sedih lagi, makanlah. Iya Eda. Terima kasih sekali lagi Eda ya.
Mereka saling menguatkan, apalagi rumah tangga mereka seperti tanpa masa depan. Sampai suatu ketika mereka akhirnya menyerah, lalu kompak memutuskan untuk meninggalkan suami mereka. Kau nak? Capek. Eda. Tunggulah, Eda. Ayo, Eda. Kau ini masih muda. Istirahatlah dulu kita, Eda. Lama-lama bisa pingsan kita, Eda. Oh, ada pondok tuh, Eda. Ayolah, kita istirahat di sana. Ayolah, Eda. Pada hari yang disepakati sebelumnya, Anaria dan Nurhalimah nekat membawa anak-anak mereka meninggalkan rumah walau tidak mempunyai sepeser pun rupiah. Rencana dan tujuan mereka akan mengadu nasib di Seribu Dolok di Kecamatan Silimakuta. Bisa istirahat. Di tengah perjalanan, maka keraguan mulai bermunculan ketika Nurhalimah kelelahan. Disusul pula gejala perut merasa kelaparan. Eda, kayak gimana lah rencana kita ini, Eda? Ataukah akan bisa berhasil, Eda? Atau malah kita pingsan dan mati kelaparan di jalan, Eda? Eda, tidak ada jalan lain, Eda. Kita itu harus berani ambil resikonya. Toh suami kita juga tidak peduli sama kita. Ada si Porta tuh. Haus nggak? Kita minta minum sama si Porta. Ayolah. Haus, Eda. Haus. Ayo. Kedatangan Anaria dan Nurhalimah membuat jengkel Porta. Ia mengira mereka kembali meminta pinjaman dana. Apalagi mereka nih. Dua-duanya sama pun. Pasti mau pinjam duit. Horas, Eda. Orang Eda aku. Eda, maaf nih, mengganggu waktunya sebentar, Eda. Ada apa kalian ini? Hah? Kalian dua ini. Kalau kalian datang ke sini mau pinjam duit, kalian salah alamat. Oh, Eda, bukan uangmu. Kami mau minta airmu, Eda. Sedikit saja, Eda. Iya, Eda. Kasihlah, Eda. Kasihan kami dari pagi jalan kaki, Eda. Kalian haus? Boleh lah, Eda. Peganglah. Maaf ya, Eda ya. Ini kira mau pinjam uang. Boleh lah kalau minum ini. Sepuasnya lah, Edaku. Makasih, Eda. Ini Eda. Tambah lagi, Eda. Nah. Bawa buat anak-anak. Nah, boleh. Ambillah. Nah. Makasih, Eda. Iya, Edaku. Terima kasih, Eda. Ya. Togar, sini kau, Togar. Minum dulu lah. Benar, sini kau, Benar. Sini kau. Sini. Duduk sini kau. Ayo minum. Dikit ya, dikit aja. Haus kau, Ji Bonar. Sudahlah, kau main lagi sana. Celakanya, timbul niat jahat Main sana. merasuki benak keduanya. Mereka melihat kesempatan terbuka bila mana berdua merampok Porta. Eda, macam mana ini, Eda? Uang pun kita tak ada. Gimana kita akan berjalan ke Seribu Dolok? 15 kilometer, Eda. Gimana dengan anak-anak?
Lalu maksud Eda gimana? Gini Eda, gimana kalau kita ambil aja tas si Portabo, Dak? Kayak mana lah kita bikin? Gimana kalau kita tutup pakai sarung kepala sama mukanya? Gimana Eda? Ide bagus itu Eda. Kita jalan pelan-pelan biar kita tidak ketahuan sama Boru Tumanggor itu Eda. Setuju Eda. Ayo, Lalu kompak mereka melangkah mengincar harta Porta. Jelang tengah hari, mereka beraksi memanfaatkan situasi ladang yang masih sepi. Kalian ya, Pak Bonar, Pak Togar. Kulaporkan nanti kau sama orang kampung. Berani-berani kau ya. Waduh, macam mana ini? Bisa bahaya keluarga kita. Iya Eda, mending kita kembalikan saja lah tas ini daripada nanti keluarga kita bahaya Eda. Awas kalian ya. Kulaporkan sama orang sekampung. Ya sudahlah, kita sudah. kembalikan. Iya. Ayo. Awas kalian ya. Kulaporkan nanti sama orang sekampung. Berani-beraninya kalian. Sini. Sini saja. Eda, tolonglah. Jangan bilang sama orang kampung. Nih, ambil atas kau. Tapi tolonglah. Jangan bilang sama orang kampung, Eda. Tolonglah Eda, jangan Eda. Nggak. Kulaporkan kalian berdua sama orang kampung pokoknya. Eda, jangan Eda. Ucapan provokasi Porta membuat Anaria dan Nurhalimah gelap mata. Aksi duel ibu rumah tangga mengundang maut menjemput nyawa. Lah dia. Gimana kalau kita gantung saja di sini di pohon? Iya Eda. Eda. Kamu ngomong sama orang kampung, ha? Eda. Nah, kalau begini kan orang tidak curiga, Eda. Ayo, Eda, ambil tali, ikat tangannya. Porta Boru Tumanggor meninggal dunia. Namun Anaria dan Nurhalimah tidak habis-habis akalnya. Mereka melakukan rekayasa untuk mengelabui warga, juga menyamarkan perbuatan mereka. Jenazah Porta terbengkalai, tersamarkan oleh pohon kopi. Hingga tengah hari, kerabat majikan bernama Yesi menemukan jenazahnya pertama kali. Di mana kau Nantulang? Tuh dia. Ku cari kemana-mana. Ternyata lagi tidur di sana. Hah? Nantulang? Nantulang kenapa? Tolong! 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 Penemuan jenazah Porta menggemparkan Nagori Tanah Tinggir, Kecamatan Purba. Warga berspekulasi juga bertanya-tanya, mereka-reka siapa yang tega membunuh Porta. Dugaan pembunuh semakin terang saja bila melihat posisi jenazah yang penuh rekayasa. Ditambah hasil visum menguatkan dugaan pula bahwa penyebab kematian korban mati lemas akibat pembekapan yang menyumbat saluran pernapasan. Hal itu diperkuat oleh temuan adanya luka penceratan pada leher korban. Boleh gak? Eda, gimana kalau kita jual saja emasnya? Sementara polisi berjibaku mengungkap peristiwa, Anaria dan Nurhalimah berfoya-foya menghabiskan rampasan harta Porta. Setelah menghabiskan uang tunai 2 juta rupiah, mereka menjual kalung emas 5 mayam simpanan Porta. Berapa, Bang? Segini Kak. Banyak duit kita. Oke lah Bang, bayarilah Bang. Tapi sebentar Bang, kayaknya kita mau beli itu cincin. Oh boleh Kak. Eda, kau pilih mau yang mana? Pilihlah. Aduh,
Yang itu saja bang. Yang mana kak? Yang itu. Yang ini kak? Ini bang. Bang, selisihnya kasih tunai saja lah bang. Bentar ya kak. Banyak kali. Kelimang jutaan rupiah telah membutakan Anaria dan Nur Halimah. Nyawa Boru Tumanggor tak terlintas di benak mereka. Hanyalah kenikmatan berfoya-foya saja. Makasih bang. Iya kak. Ayo Eda. Akhirnya Eda, kita bisa belanja Eda. Iya, Eda. Pada tidur rupanya. Senang kali aku, Eda. Sama Eda. Ambillah ini Eda. Handphone punyamu Eda. Iya, Eda. Kau satu, aku satu Eda. Oke, Eda. Sejak peristiwa, Anaria dan Nur Halimah selalu berpindah-pindah 2 hari lamanya. Mulai dari Nagori, Bandar Hinalang, Pasar Kabancai, hingga akhirnya mereka singgah bermalam di kota Medan, Sumatera Utara. Eda. Sisanya 13.850.000. Ya, kita bagi 2 Eda. Masing-masing mendapat 6.925.000 saja Eda. Uang? Wangi. Akhirnya Eda. Namun sepandang-pandainya mereka, jejak Anaria dan Nur Halimah akhirnya bisa terlacak juga. Setelah mendapat petunjuk dan informasi warga, aparat Polres Simalungun dibantu Polda langsung menjemput Anaria dan Nur Halimah. Sabtu 29 Mei 2021, butuh waktu 3 hari, Anaria dan Nur Halimah akhirnya berhasil ditangkap polisi. Tim khususan Polres Simalungun dibantu perwakilan Polda menangkap keduanya dengan sejumlah barang hasil kejahatan mereka. Sementara total nilai harta rampasan yang dinikmati mereka ditaksir lebih dari 20 juta rupiah. Saat diamankan, mereka mengakui semua perbuatan. Terkait motif kejahatan, kedua pelaku mengaku murni karena ingin menguasai harta korban. Walau diakui sempat dendam, tetapi sebenarnya karena mereka tidak mempunyai ongkos berpergian. Dan kawanku mengatakan kepada saya, gimana ini? Kita mau pergi, uang kita cuman sedikit. Saya menjawab dan ya, jadi mau gimana gitu. Terus saya bilang gimana kalau uang Boru Tumanggor kita ambil. Terus saya bilang caranya gimana? Ayolah kita bekap aja pakai sarung kepalanya, terus diambil uangnya begitu. Tidak ada perencanaan untuk Korban dihabisi dengan apa? dengan pensang. Dibekap ya? Thank you.